Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Siang hari ini, Senin, adalah Senin yang terakhir di tahun 2021. Sungguh adalah anugerah Tuhan kalau saja sampai saat ini kita masih boleh bersama-sama untuk menikmati satu pemaparan video pastoral. Adapun saya sebentar akan menyampaikan pemaparan video pastoral dengan satu judul, yaitu menghitung hari. Adapun nats firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur nomornya 90 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah pada kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, baru saja kita menyelesaikan satu perayaan Natal kita, di mana suasana hati dipenuhi dengan suatu suasana hati yang riang gembira, sukacita merayakan hari kelahiran Sang Kristus Tuhan Juru Selamat. Dan saat ini kita beberapa hari setelah perayaan Natal dibawa kepada satu suasana memasuki penghujung tahun 2021. Apa yang sedang kita alami saat ini? Telah terjadi suatu perubahan yang amat sangat dahsyat di dalam perasaan kita. Dari perasaan sukacita ada suatu kegembiraan bersama-sama dengan keluarga, dengan gereja Tuhan. Namun saat ini kita sudah disiapkan kepada satu penghujung tahun, di mana kita tentu memiliki aneka ragam perasaan-perasaan untuk menyambut penghujung tahun atau tahun yang baru. Mungkin ada yang punya respon, ya, puji syukur pada Tuhan. Saya sungguh bersyukur karena tahun 2021 bentar lagi akan kita lewati. Tahun 2021 kita boleh lewati semata-mata kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur. Ada orang yang berespon bersyukur. Ada orang yang berespon menyambut tahun yang baru dengan satu suasana yang riang gembira. Aduh, sebentar lagi tahun baru. Tahun di mana mungkin kita akan kembali meniti satu karya, satu keuntungan. Mungkin ada yang sedang menyiapkan untuk pesta perkawinan, untuk memasuki satu tahap ke jenjang yang baru. Mungkin ada yang punya baby, ada yang memiliki rumah baru, ada yang memiliki tambahan dunia usaha, menatap tahun 2022, tahun yang baru dengan sukacita. Tapi tidak sedikit pula orang-orang larut dan tenggelam dengan suatu perasaan cemas, khawatir, merasakan masa penghujung tahun ini dengan seabrek-abrek rasa bersalah karena satu tahun 2021 dihambur-hamburkan sedemikian rupa, hingga kita akan memasuki satu tahun yang baru dengan perasaan susah. Atau kita cemas, khawatir menatap satu tahun yang baru karena penuh misteri. Akankah terulang suatu kejadian-kejadian yang menimpa di tahun yang baru kita lewati ini? Adakah satu kegembiraan akan terjadi atau duka cita yang akan kita alami? Semua larut di dalam satu perasaan khawatir, cemas menatap satu tahun yang baru nanti. Ya, begitu banyak, pasti ragam, dan begitu banyak respon-respon orang untuk memasuki satu tahun yang baru. Tetapi adakah di antara kita di dalam masuk
satu tahap penghujung tahun dan mau menghadapi tahun yang baru, kita bertanya kepada diri kita untuk menghitung hari. Sebagaimana Musa di dalam doanya, ajarlah kepada kami untuk kami bisa menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Adakah di antara kita di dalam memasuki penghujung tahun dan mau menyambut tahun yang baru, kita bertekad untuk menghitung hari sehingga kita menggunakan waktu yang Tuhan tetap anugerahkan dengan lebih dan lebih baik lagi? Kita bertanya, kenapa Musa justru di usianya yang sudah begitu sepuh? Penafsir mengatakan menjelang usia 120 tahun Musa masih berdoa supaya diajar oleh Tuhan untuk bisa menghitung hari-hari sehingga ia memiliki hati yang bijaksana untuk menggunakan hidup ini. Apakah Musa memiliki suatu perkiraan umurnya masih akan tetap panjang sekalipun sudah begitu sepuh sehingga dia berdoa seperti itu? Saya rasa itu bukan poin daripada Musa, melainkan poin Musa adalah soal hidup mati, soal waktu umur adalah penentuan Tuhan. Sementara Musa masih mendapat suatu kesempatan hidup umur, sekalipun sudah begitu sepuh, tetapi selagi dia masih ada hidup, ada umur, ya sungguh minta kepada Tuhan untuk punya hati bijaksana sehingga tidak menghambur-hamburkan hari dengan percuma, melainkan ia ingin tetap bertekad menggunakan kesempatan anugerah waktu yang Tuhan berikan dengan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kepada banyak orang. Itu yang diinginkan Musa. Sungguh Musa tidak memaafkan dirinya. Aduh, maaf Tuhan, saya sudah sepuh. Aduh, saya ini sudah tidak punya suatu kekuatan, kemampuan untuk ini dan untuk itu. Maafkan, saya akan hambur-hamburkan masa tua ini dengan asal berlalu hari-hari tanpa ada arti dan makna. Saya rasa Musa tidak mau mengerjakan masa tuanya seperti itu. Melainkan Musa ingin tetap menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan yang telah ia alami untuk diberikan dan disaksikan kepada orang banyak. Ya, Musa pun tahu dan mengerti. Ketika masih memiliki usia atau umur, kesempatan waktu, jikalau tidak digunakan dengan baik, sebagaimana Rasul Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Musa menyadari ketika waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang jahat akan ngintil di belakang, akan nimbrung di dalam kehidupannya, sehingga Musa pun akan menyia-nyiakan waktu, bukan saja percuma, tetapi perkara jahat yang diperbuat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara bersama saya, apa yang sudah kita alami di tahun yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, yakni 2021. Adakah trauma, adakah suatu pengalaman pahit membebani akan hidup kita sehingga kita takut menatap satu tahun yang baru? Adakah hal seperti itu di dalam hidup kita ini? Ya, ketika kita masih bisa lewati 2021, sekalipun dengan adanya catatan-catatan yang kurang baik, yang kurang indah bagi hidup kita, tetapi kita tetap harus bersyukur karena Tuhan akan memberikan satu tahun yang baru, satu tahun anugerah Tuhan,
satu tahun 2022 yang dimana kita boleh mencanangkan satu tekad bulat untuk memperbaiki apa-apa yang dahulu menjadi suatu kegagalan, suatu ketidakgembiraan kita. Hadapilah tahun yang baru 2022 dengan hati yang riang gembira, dengan pengucapan syukur. Seraya kita datang kepada Tuhan. Tuhan, sebagaimana doa Musa, demikianlah doa hamba. Doa aku Tuhan di hadapan Tuhan, ajarlah pada kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin.